Sesungguhnya aku beserta kamu. Keren gak kalimat ini? Aduh, itu kalau kalimat disadari. Aduh. Aku ini adalah dirimu. Cinta ini adalah cintamu. Judulnya juga lagunya satu. Keren tuh yang bikin lagu itu. Aku melihat dengan matamu. Aku mendengar dengan telingamu. Aku bicara dengan lidahmu. Aku berjalan dengan kakimu. Aku menyentuh dengan tangan. Baru sadar kalau ini adalah pinjaman. Ya Allah, ternyata kaki ini adalah pinjaman darimu. Maaf jika selama ini aku tidak mengurus kaki ini. Bahkan aku sering membawa kaki ini ke tempat yang kamu tidak suka. Maaf ya kaki. Maaf. Ini kakinya Allah, tangannya Allah, matanya Allah, pendengarannya Allah, lisannya Allah. Harusnya digunakan sesuai dengan maunya Allah, bukan maunya Anda. Begitu kita sudah menggunakan semua ini adalah sesuai dengan maunya Allah. Disitulah kita baru sudah mengamalkan la ilaha illallah. Terlalu banyak kita mengucapkan, sampai gak sadar, ucapan itu sebetulnya wujudnya apa? Wujudnya ucapan itu adalah akhlak. Kita tidak merasa terpisah dari dia. Makanya kalimatnya, sesungguhnya aku beserta kamu. Allah ternyata beserta aku. Berarti Allah itu ada di mana? Allah meliputi seluruh sel dalam tubuhku. Bahkan tidak ada dari 100 triliun sel tubuhku tidak diliputi oleh dia. Wah, gimana gak senang? Allah sudah kasih alamat kok sama saya. Allah bilang, sesungguhnya aku beserta kamu. Maka orang-orang yang sudah diangkat, 12 pemimpinnya. Yang ruhaniahnya sudah mengalami kelahiran yang kedua. Karena sudah dilahirkan oleh Sang Maha Ruhani. Tidak ada jeda. Selalu merasa bersatu dengan dia. Itu yang dikatakan sufi. Dari kata sof. Sof itu artinya barisan. Dia sebaris dengan Allah. Makanya dia selalu berjamaah dengan Allah. Makanya jamaah luruskan dan rapatkan. Luruskan apanya? Luruskan ingatan kepada Allah. Rapatkan. Jangan ada celah mengingat yang selain Allah. Itu jamaah. Man kana yarju liqa Allah fa inna ajalallahu la'aj. Barang siapa yang berharap jumpa dengan Allah, maka waktu yang dijanjikan pasti datang. Quran surat Al-Ankabut ayat 5. Silakan dibaca di rumah ya, takut saya bohong. Barang siapa yang kafir di antaramu sesudah itu. Kafir sesudah itu berarti dia tertutup setelah terbuka. Lilinnya udah nyala, malah mati lagi. Ini yang berbahaya. Maka Allah bilang, sesungguhnya ia telah tersesat dari jalan yang lurus. Apa yang menyebabkan dia tertutup lagi? Ini ayatnya. Karena mereka melanggar janjinya. Satu. Yang kedua, karena mereka melanggar janjinya, maka kami kutuki mereka. Ingat, yang mengutuki bukan Allah. Yang mengutuk kita adalah perbuatan kita sendiri. Allah itu hanya sang keberadaan. Kita yang membuatnya. Allah itu hanya sang kehadiran. Allah bergantung sangkaan kita. Maka kami jadikan kolbu mereka keras membatu. Sudah lembut malah keras lagi. Ya Allah, orang kayak gini maunya apa? Gak jelas orientasi kehidupannya. Lalu kata Allah di ayat ini, mereka suka merubah perkataan dari tempat-tempatnya. Di sini dikatakannya begini, nyampe di sana dikatakannya jadi begitu. Orang munafik, orang yang fasik selalu begitu. Karena ada kepentingan. Dan mereka sengaja melupakan sebagian dari apa yang mereka telah diperingatkan dengannya. Sudah diperingatkan di sini, tetapi apa yang diperingatkan di sini lupa semua. Kamu, nah ini kamu di sini adalah Rasul di zamannya. Yaitu orang yang membantu kelahiran yang kedua tadi. Kamu senantiasa akan melihat kekhianatan dari mereka, kecuali sedikit di antara mereka. Jadi, yang berkhianat pada Rasul di zamannya, itu ternyata jauh lebih banyak daripada yang mengikuti beliau dengan sungguh-sungguh. Jadi, di setiap zaman, orang yang berkhianat akan lebih banyak. Yang amanah itu sedikit, maka di Quran dikatakan sullatu minal awalin wa qalilun minal akhirin. Awalnya mah seueur banyak, tapi nanti itu kan tersaring hanya sedikit. Jadi menurut Quran yang berkhianat lebih banyak dan yang tidak berkhianat sedikit sekali. Tetapi Allah bilang sama para rasul di zamannya, apa kata Allah? Maafkan mereka dan biarkan mereka. Kata Allah, aku punya cara sendiri untuk menarik mereka. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Kembali saya simpulkan. Jadi kelahiran ada berapa? 2. Eka jati, dwi jati. Kelahiran jasmani dilahirkan oleh manusia. Yang lahir adalah anak manusia. Dijemput oleh ayah dan ibu kita dari langit ke bumi. Kita di mana sekarang posisi? Di bumi. Maka kita harus mengalami kelahiran yang kedua. Harus ada yang mengantarkan di kelahiran yang kedua. Kelahiran yang kedua dilahirkan bukan oleh tubuh, bukan oleh manusia. Dilahirkan oleh semesta. Maka kalau dilahirkan oleh semesta, kita akan mewarisi sifat dan kodrat semesta. Itu yang disebut dalam bahasa Quran, sibgot Allah. Dicelup oleh celupan Allah. Semoga Bapak Ibu semuanya mengalami regenerasi. Mengalami dwi jati, mengalami kelahiran yang kedua. Sehingga kita bisa memancarkan 12 mata air. Kalau sudah terpancar 12 mata air di sini, mata air kesejukan, mata air kelembutan, mata air kebijaksanaan, mata air cinta. Hadiah dari cinta cuma satu, dicinta. Kenapa ya? Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Begitu ketemu Rasul, berubah total bukan? Sifat-sifat lamanya hilang. Karena dia bukan yang lama lagi. Karena dia mengalami regenerasi. Hadirin, kelahiran yang kedua itu akan menciptakan generasi baru. Regenerasi, bukan reformasi. Ada dua istilah yang perlu Bapak Ibu pahami. Ada reformasi, ada regenerasi. Kalau reformasi, reform, berarti kan dibentuk ulang. Berarti yang lamanya masih ada. Kayak bikin rumah itu. Rumah lama direnovasi, di rumah baru itu reformasi. Yang lamanya masih dibawa-bawa. Kelahiran yang kedua bukan reformasi, tapi regenerasi. Diganti kita dengan diri yang baru.
Makanya kalau regenerasi diganti. Kayak kepemimpinan diganti. Berarti yang lamanya kan dibuang, diganti dengan yang baru. Itu namanya regenerasi, bukan reformasi. Lalu apa bedanya? Reformasi adalah pekerjaan manusia. Sedang kelahiran kembali adalah pekerjaannya Tuhan. Makanya jangan heran ya, begitu seseorang dapat hidayah, berubahnya total. Bapak Ibu, hijrah itu bukan kemarin bajunya begini, sekarang bajunya begitu. Belum hijrah, kita ganti baju. Hijrah itu regenerasi. Ganti baju mah reformasi. Coba, beda gak? Ular dengan ulat? Beda. Ular itu ganti kulit. Belangnya sama? Sama. Jalannya sama. Apakah berubah itu? Bisa yang keluar dari mulutnya? Enggak. Kebiasaan matuknya masih ada? Masih. Nah, ganti kulit ala ular, itu namanya reformasi. Makanya kalau negara kita mau berubah, harus regenerasi. Sifat-sifat lama tetap ada, itu reformasi. Harusnya regenerasi, diganti. Nah, berikutnya ya, ulat. Coba ulat. Puasa tuh, masuk ke dalam pompong. Begitu keluar, namanya sudah bukan ulat lagi, kupu-kupu. Dulu merayap, sekarang terbang. Nah itu namanya diganti, itu regenerasi tuh. Dulu waktu jadi ulat, dia makan yang pohon. Makanya begitu ada ulat, pohon habis tuh daunnya. Sekarang sudah terjadi pertobatan. Tidak makan lagi daun, cuma hinggap aja di daun. Malah dia membantu penyerbukan buah. Ganti. Dulu merayap, sekarang dia terbang. Dulu menjijikan, sekarang lucu. Nah tapi syaratnya, reformasi itu eksternal, akibat dorongan pihak luar. Tapi kalau regenerasi itu internal. Dibutuhkan kesungguhan dari dirimu sendiri untuk berubah. Reformasi membuka lembaran baru. Sedangkan regenerasi itu adalah awal dari kehidupan baru. Robiul awal, awal mengenal Rob. Reformasi kadang-kadang membosankan, berlarut-larut. Regenerasi tuntas.